bahwa sesungguhnya Aku adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan sekali-kali pun Aku tak akan pernah meninggalkan, karena Engkau begitu berharga dan mulia di mataku. Lihatlah saat ini tanganku terbuka untuk menyambut setiap kehadiran-Mu. Telah begitu lama Aku menantikan untuk datang kepada anak-anak. Betapa Aku begitu mengasihi dan mencintai-Mu. Dan janganlah Engkau pernah khawatirkan akan setiap masa depan. Aku ada di dalam setiap kehidupan, karena Aku tidak pernah meninggalkan. Aku selalu memegang Engkau dan memimpin Engkau dengan tangan kananku yang penuh kuasa. Dan sesungguhnya Engkau adalah biji mataku. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bagimu. Jangan pernah takut dan khawatir. Percayalah kepadaku. Percayalah, karena Aku Allah yang memegang penuh kendali atas hidupmu. Aku mengasihi dan mencintai Engkau sampai selama-lamanya. Bagi engkau yang khawatir akan hidup, bagi engkau yang saat ini mengalami setiap pergumulan dan permasalahan dalam hidup, letakkanlah tangan kananmu di depan dada. Biarkanlah Roh Kudus saat ini boleh menjamah. Ia adalah Allah yang hidup, yang mengasihi dan mencintai. Dan Ia rindu untuk mencurahkan rohnya kepadamu, mencurahkan kasih dan karunia-Nya kepadamu. Jadilah engkau tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kami berdoa bagimu, hai putra-putri Allah yang terkasih. Letakkanlah tanganmu di depan dada, dan biarlah Allah menjamah engkau saat ini. Gloria Santa Haleluya Nasika Melakastera Melakashia Etaskera Melakashia Melakastera Melakashia Gloria Santa Haleluya Nasika Melakastera Melakashia Gloria Santa Haleluya Nasika Melakastera Melakashia Jamah kami Tuhan, jamah kami di dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Dan penuhilah kami dengan segala damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada. Haleluya. Bagi engkau yang mengalami kesepian, bagi engkau yang mengalami saat ini, engkau mengalami hari-hari ditinggalkan oleh siapapun, bagi engkau yang sedang berada dalam kesendirian dan kesedihan, saat ini Tuhan ada di hadapan. Ia mengasihi, Ia memeluk engkau saat ini. Rasakan kasih, rasakan dekapan pelukannya itu. Ia sungguh mengasihi, karena Ia tak ingin sekalipun meninggalkan. Ia ingin engkau tahu bahwa Ia ada dalam hidupmu, sekalipun mungkin tidak terlihat, dan engkau belum mengalami bukti-bukti dari kasih karunia. Ia mengasihimu dengan tanpa syarat, anak-anak.
baik. Dan hanya 1, 2, 3 orang. Saya mau katakan, siapa yang malam hari ini sungguh percaya bahwa Yesus adalah Allah? Siapa yang sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya? Kalau gitu silakan bangkit berdiri dan kita katakan bersama, Tuhan Yesus tidak berubah. Ayo semuanya bangkit berdiri dong. Saya bangkit berdiri. Saya mau lihat bahwa malam hari ini orang muda Katolik Jogja sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, bahwa Ia hadir sama dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah. Sekarang hadap kiri kanan, dua-dua berpasangan, hadap kiri kanan, dan katakan dengan tatapan matamu kepada kiri dan kananmu bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, dan terakhir kamu katakan tos kepada kiri dan kanan. Oke? Semuanya 1, 2, 3, go. Tuhan Yesus tidak berubah. Tatap matanya. Oke. Tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Ganti pasangan, kiri kanan, ganti pasangan. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Oke, kita memuliakan Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kalau itu saya tanya, apa kabar semuanya? Nah, gitu dong. Oke, silakan duduk dan sekali lagi lebih kompak lagi. Tangan kanannya diangkat. Kalau saya bertanya apa kabar semuanya, tangan kanannya diangkat luar biasa. Dan tangan kirinya apa? Katakan dahsyat. Amin. Nah, ketika saya bertanya siapa yang dahsyat, kira-kira Anda tahu jawabannya kan? Oke, sekali lagi semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Dahsyat. Siapa yang dahsyat? Siapa yang dahsyat? Siapa yang luar biasa? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kalau gitu kan saya jadi semangat gitu. Jauh-jauh saya dari kota Kudus, dari Holy Land. Holy Land-nya itu bukan Yerusalem, ya, tetapi kota Kudus. 1 jam dari Semarang, 1,5 jam lah dari Semarang. Jauh-jauh saya bersama keluarga dan sahabat dari kota Kudus. Maka saya mau melihat wajah-wajah yang penuh dengan kekudusan. Coba lihat kiri kananmu, apakah wajah-wajahnya penuh kekudusan? Minimal sudah mandi lah ya. Ya, artinya cerah, resik gitu ya. Oke teman-teman yang terkasih, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itulah yang sudah saya alami, itulah yang sudah gereja Katolik ini alami selama 2000 tahun lebih. Gereja ini berdiri dan telah mengalami Tuhan Yesus yang tidak berubah. Nah, kita mau lihat apakah ada buktinya bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah dari zaman dahulu sekali, dari zaman jemaat perdana. Kita lihat, mudah-mudahan bisa diputar langsung filmnya ya ini ya. Misalnya, kalau dibantu klik, apakah dia bisa langsung? Karena sudah saya gabung di PPT, bisa? Kalau tidak bisa oke, mainin sendiri. Saya sudah gabung di PPT, tetapi kemudian mungkin ada sedikit kendala. Coba dimainkan sendiri. Kita lihat bagaimana jemaat perdana mengalami Tuhan Yesus yang tidak berubah. Silakan.
saat jemaat perdana Kristen perdana berada di kota Roma. Mereka digiring masuk ke Kolosium yang kita kenal sekarang sebagai namanya Kolosium, dan bangunannya masih ada sampai sekarang. Mereka ini adalah orang-orang Kristen perdana, pengikut Kristus. Perhatikan apa yang mereka lakukan ketika berada di tengah-tengah arena hidup dan mati. Dengan iman yang teguh, mereka tetap memuji kemuliaan Allah. Mereka tetap berseru, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Sekalipun mereka tahu betul di depan mata mereka apa yang menjadi nasib mereka selanjutnya. Dan perhatikan detik demi detik ketika mereka harus berada di situasi seperti ini. Nyanyian pujian, damai, sejahtera, dan sukacita yang sejati itu tetap ada di dalam hati mereka, sekalipun mereka dikelilingi oleh singa dan harimau. Dan tibalah satu persatu saatnya telah tiba bagi mereka. Mereka tidak punya pilihan. Sedangkan orang-orang Romawi menyaksikan dengan penuh kegembiraan dan seolah mengalami kemenangan. Mereka berusaha untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri, tetapi mereka tidak punya pilihan dan ruang untuk meninggal. Inilah bukti dari sebuah iman yang teguh dan dipertaruhkan. Dan oleh karena darah para martir inilah gereja Katolik masih ada, hidup sampai. Oleh darah dan iman yang telah mereka taburkan 2000-an tahun yang lalu, Anda dan saya masih boleh ada di hari-hari kehidupan kita untuk tetap mengalami bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Ini hanya salah satu bagian dari konsekuensi sebuah iman yang teguh, bahwa akhirnya mereka mati dan bertobat. Apakah kematian mereka sia-sia? Apakah kematian mereka tidak ada nilainya sama sekali? Atau ini yang disebut kematian oleh karena pengorbanan Kristus yang telah memberikan teladan dalam hidup setiap pengikutnya, setiap orang Kristen. Ini adalah bentuk hukuman yang lain, teman-teman. Di Romawi, penjahat yang paling berat dosanya, penjahat yang dianggap paling kasar, hukumannya adalah salib. Dan
para pengikut Kristus ini pun mengalami. Padahal mereka bukanlah seorang penjahat. Mereka tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Tetapi oleh karena Kristus dan oleh karena iman, mereka siap mengikuti jejak Kristus. Begitu juga ada yang dipajang di pinggir-pinggir jalan dan mereka mengalami dibakar hidup-hidup. Teman-teman bisa bayangkan dibakar, tanganmu saja, jari kita, kulit kita menyentuh api lilin saja. Jangan apinya, tetesannya saja pada saat malam Paskah. Itu menetes kena di kulit kita, rasanya seperti apa? Ini dibakar. Inilah keteguhan iman jemaat perdana. Inilah realita seorang pengikut Kristus. Sebagian adalah saudara mereka sendiri, tetapi akhirnya harus dikorbankan oleh karena iman kepada Kristus. Kita cukup filmnya. Itu teman-teman yang terkasih. Mengapa saya mengangkat film ini? Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Mengapa mereka mau tetap setia apapun konsekuensinya, bahkan kematian, derita itu mereka alami oleh karena mempertahankan iman pada Kristus. Orang-orang ini, jemaat perdana kita kembali ke slide-nya. Jemaat perdana kita, ketika mereka mengalami saat-saat di mana ditantang oleh para serdadu Romawi, pemerintahan kerajaan Roma ketika itu, untuk meninggalkan dan menanggalkan iman mereka, tetapi mereka tidak mau. Karena satu hal yang mereka tahu dan percaya, Tuhan Yesus sama. Seperti ketika awal muncul bersama dengan para rasul, begitu juga ketika mereka berada dalam kondisi penganiayaan oleh Kaisar Nero ini. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus pun juga sama hari ini. Amin. Saya merasakan sebuah kerinduan yang begitu besar dari Tuhan tadi saat kita penyembahan. Betapa ada beberapa di antara kita yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesepian, sedang mengalami kesendirian karena mungkin ditinggalkan. Sebagian juga mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami keraguan dan kekhawatiran akan masa depannya. Dan Tuhan mau katakan satu hal kepadamu, aku adalah Allah yang sama. Dan sesungguhnya apa yang kau alami saat ini tidaklah lebih berat daripada yang umatku telah alami di saat-saat awal gerejaku berdiri dan teguh hingga saat ini. Amin. Ada yang mengalami persoalan lebih berat dari jemaat perdana ini? Insya Allah kita jangan mengalaminya. Amin. Dibakar hidup-hidup. Ada yang mau jadi volunteer? Dikasih 1 juta. Teman-teman mungkin beberapa yang ikut CYA, kita punya giveaway imani 100.000. Ada yang mau dapat imani 100.000 dibakar hidup-hidup? Tidak ada seorang pun yang mau, teman-teman. Tapi itulah gereja perdana, dan itu saya harap menjadi teladan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Maka ini yang menjadi pegangan dari jemaat perdana, bahwa hidup kita ini hanyalah sementara. Hidup ini adalah sebuah kesialahan. Kita tidak menetap di sini. Kita mencari kota yang akan datang. Kotanya apa? Yerusalem baru, yaitu surga bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Maka bisa di next. Maka saya ingin mengatakan pada teman-teman, saya belajar ketika saya masuk ke kota Jogja,
sekitar hampir 26-27 tahun yang lalu. Sebelumnya saya berada di kota Dili, Timur. Saya menjadi seorang legioner dari Legio Maria Benteng Daud. Saya SMA-nya di Dili, Timur. Kemudian saya lanjut kuliah di Jogja. Saya bergabung dengan Badan Pelayanan Mahasiswa. Kemudian saya bergumul di sana dalam usia 17 tahun sampai 21-22 tahun. Saya mengalami penyertaan Tuhan itu. Setelah kemudian saya lulus kuliah, saya ditarik ke Badan Pelayanan Keuskupan, BPKP KKKS. Saya belajar melayani di sana, di dalam bina iman, kemudian di dalam bidang kepemudaan sampai hari-hari ini. Dan juga saya diberi kesempatan Tuhan untuk melayani di Badan Pelayanan Provinsi Gereja BPPG Semarang. 27 tahun saya belajar melayani. Hari ini saya boleh katakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama, tidak berubah. Sekalipun kota di mana saya melayani itu berubah. Pertama kota Dili, Timur. Lalu kemudian saya pindah ke Jogja untuk melanjutkan studi kuliah. Lalu saya pindah ke kota Semarang. Lalu saya pindah ke kota Kudus. Tuhan Yesus tetap sama. Begitu juga ketika komunitas saya berubah. Di Dili, Timur saya ikut komunitas Legio Maria. Kemudian bergabung ke Jogja, saya ikut Badan Pelayanan Mahasiswa PD Kairos, ada 6 PD mahasiswa ketika itu. Kemudian saya pindah ke kota Semarang. Di sana ada PD Solid, ada PD Kokon Dalem, ada PD Kasih Yesus. Saya pindah lagi ke kota Kudus. Di sana ada PD Santo Yohanes Evangelista, ada komunitas Krasiade. Saya berpindah-pindah dari kota demi kota maupun dari komunitas demi komunitas. Kotanya boleh berubah, komunitasnya boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Itu teman-teman. Maka jangan pernah khawatir kalau engkau mengalami sebuah lompatan, itu level up. Tuhan memanggil dan mengajakmu untuk naik tingkat, beradaptasi dengan kota yang baru, beradaptasi dengan komunitas yang baru. Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Kita lanjut berikutnya. Maka kita butuh ini, Parakletos, Roh Penolong. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi masalahnya atau persoalannya bukan di saya. Bukan ketika kemudian saya pindah komunitas, saya tidak berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat yang lama. Ketika saya berpindah kota, saya tidak berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat saya yang lama. Atau ketika saya masuk dalam sebuah komunitas yang baru, kemudian saya harus beradaptasi. Masalahnya bukan semata-mata tentang diri saya, tetapi tentang Roh Kudus. Kalau engkau menyertakan dan mengundang Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam hidupmu, maka dimanapun kota engkau diutus, dimanapun komunitas engkau dipercaya, Roh Kudus ini akan tetap menolongmu. Karena Dia juga adalah Allah yang setia. Dia diutus oleh Bapa, oleh karena Yesus. Di dalam satu persekutuan, mereka adalah Tritunggal Maha Kudus, dan mereka tidak pernah berubah. Kasih setianya, kasih karunia-Nya, rahmat dan kuasa-Nya itu tidak pernah berubah. Maka kemudian kita lihat lagi berikutnya. Saya mau kasih 1-2 poin yang paling utama. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Dan mengapa Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman itu terjadi dalam hidup kita? Pindah kota, pindah komunitas, atau bergabung dengan komunitas baru, atau kemudian diberi kesempatan pelayanan baru, atau bahkan juga diizinkan mengalami sebuah masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Itu karena yang pertama, membuatmu bertumbuh. Membuat kita apa? Maka colek ini kanan katakan, siap tidak kamu bertumbuh? Ayo, colek ini kanan, siap tidak sih kamu bertumbuh? Kalau siap, ayo bareng-bareng. Yang pertama adalah karena Roh Kudus ingin kita semua bertumbuh. Roh Kudus akan menuntun dan mengubah jiwa kita menjadi semakin bertumbuh dalam relasi dengan Allah. Artinya kita akan mulai lebih mengandalkan Allah.
daripada mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepandaian kita sendiri, sehingga akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Kisah Pentakosta 2, kisah 2 ayat 1-11 itu bukanlah kisah yang usang. Itu terjadi juga di hari-hari ini. Kita lihat. Teman-teman tahu popcorn? Siapa yang suka popcorn? Yang angkat tangan nanti tak beliin. Gua langsung. Panitia dicatat ya namanya, nanti dilaporkan pada panitia. Yang suka popcorn, teman-teman lihat, kita bayangin popcorn. Sebelum enak dinikmati, popcorn itu adalah sebuah biji jagung. Siapa yang suka makan biji jagung itu langsung? Ada luar biasa. Giginya itu atas buahnya pasti. Digigit sedemikian rupa. Tetapi kemudian karena panas api, biji-biji itu istilahnya begitu. Biji-biji itu meledak dan berkembang menjadi empuk. Sehingga apa? Sehingga bisa dimakan. Bukan saja hanya dimakan, tetapi dikunyah ya, tetapi dinikmati, benar enggak? Bahkan sampai pengen nambah lagi, apalagi kalau gratis. Lah aku ya pengen, wah makan satu kok enak, tambah lagi. Begitu juga dengan hidupmu dan hidupku. Kita lihat, Roh Kuduslah yang mengubah para rasul ini. Semula mereka takut, semula mereka tidak berani, semula mereka ragu-ragu dan khawatir, tapi kemudian mereka jadi berani. Semula mereka adalah orang bodoh, hanyalah seorang nelayan, tetapi kemudian mereka menjadi pewarta yang handal setelah mengalami pencurahan Roh Kudus. Siapa yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus? Yes, banyak sekali. Bagi engkau yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya percaya seyakin-yakinnya engkau sudah mengalami ledakan. Benar. Engkau sudah mengalami dirimu mungkin yang dulu suam-suam kuku, dirimu yang dingin, dirimu yang atos, dirimu yang tertutup, dirimu yang tenggelam dengan semua masalah dan kesedihan. Tetapi oleh karena pencurahan Roh Kudus itu, jiwamu, roh diledakkan oleh Roh Kudus, dan engkau berubah menjadi orang yang penuh sukacita, menjadi orang yang penuh dengan semangat. Nah, apakah saat ini api itu masih ada? Tidak mudah mempertahankan api. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Kita butuh Roh Kudus. Maka kembali pada Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Dan kau akan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kita lihat lagi berikutnya. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu dalam hal berdoa. Teman-teman, ketika engkau mulai mengalami situasi di mana jiwamu mulai suam-suam kuku, engkau mulai kehilangan antusiasme, engkau mulai malas, engkau mulai kehilangan minat, maka satu hal yang paling sederhana, cek bagaimana hidup doa hari-hari ini. Saya yakin engkau mulai meninggalkan hidup doa. Engkau mulai menjadi tidak setia. Engkau jadi mulai mencari-cari alasan untuk kemudian tidak berdoa. Nah, di saat itulah engkau sangat membutuhkan Roh Kudus. Maka kita mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana Roh Kudus bekerja pada jiwa seorang remaja
Ya dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, dalam situasi apapun Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup, ia boleh tetap belajar setia dan percaya. Saya undang Bro Aldrich untuk memberikan sedikit kesaksian dan kisah dari hidupnya. Silakan. Iya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan sedikit cerita atau sedikit bagian kesaksian, yaitu tentang bagaimana itu Tuhan tidak berubah sekalipun saya itu berpindah-pindah kota. Karena kebetulan saat ini saya adalah seorang anak SMA ya, sebelumnya saya adalah seorang anak SMP di kota Kudus. Oke, jadi saya akan mulai coba cerita. 2 tahun lalu, jadi tahun 2020, ketika masih di awal-awal masa pandemi, itu ketika itu ya saya pun akhirnya ada sekolah itu kan diliburkan ya atau dibuat online, sehingga akhirnya ya saya itu saya gabut, saya bosen, dan saya juga nggak tahu harus ngapain. Sehingga akhirnya saya putuskan ya sudah, saya mau main game aja, saya mau main bareng sama teman-teman. Jadi saya main Mobile Legends, saya main PUBG, saya main Apex dan lain sebagainya lah. Pokoknya isinya cuma main game dan main lah sama teman-teman. Sampai-sampai akhirnya saya pun jadi malas berdoa, karena saya pikir ya ngapain untuk doa. Karena buktinya saya dapat kesenangan itu dari tim kok, bukan dari doa, baca kitab suci dan lain sebagainya. Kemudian singkat cerita, dia akan diadakan konvenda online yang diadakan oleh BPPG Semarang Plus. Dan dari situ akhirnya saya pun terdorong, dan juga memang didorong oleh papa dan juga mama untuk mengikuti konvenda tersebut. Dan singkat cerita, dalam konvenda itu ada pencurahan Roh Kudus, dan akhirnya saya pun menerima pencurahan Roh Kudus, sehingga akhirnya saya pun mulai bertobat. Dan puji Tuhan, dari konvenda itu akhirnya saya pun mulai bersemangat, saya mulai berapi-api untuk akhirnya mengikuti program-program pembinaan, yang salah satunya yaitu ada namanya Sword of God, yaitu suatu program pembinaan pembuatan renungan dan pendalaman kitab suci yang diadakan oleh dari KS. Kemudian saya juga mengikuti programnya dari pembinaan orang muda di Ukraine atau dari kepemudaan Purwokerto. Sampai saya juga akhirnya ikut Serve Leadership Course sampai pada bulan September di tahun 2021. Itu saya ingat betul pukul 9 malam itu saya ditawari dan saya lewat WA itu saya dicat oleh Pak Budi Sutejo. Jadi saya dicat oleh beliau untuk yang intinya adalah apakah Aldrich mau dan bersedia untuk melayani di BPN sebagai wakil koordinator subseksi Teams. Dan ketika saya membaca chat itu, ya saya jujur saya merasa tidak siap, saya juga merasa kaget, dan saya langsung merasa cukup insecure. Karena BPN itu adalah Badan Pelayanan Nasional. Sedangkan saya ini juga tidak ada sama sekali pengalaman berorganisasi, dan saya ini juga sangat masih baru banget dalam dunia hal karismatik. Jadi saya juga baru mengenal Roh Kudus, saya baru mengenal pujian dan juga penyembahan. Tapi kok sudah ditawarin untuk melayani di BPN. Sehingga akhirnya ketika saya baca dari notifikasi WhatsApp itu, ya sudah saya langsung tutup, saya langsung matiin HP, saya langsung taruh itu HP, saya langsung doa dan saya ya langsung tinggal tidur aja karena saya bingung juga harus menjawab iya atau tidak. Sampai singkat cerita di pagi harinya, akhirnya saya pun mulai merenung-renungkannya dan saya juga ngobrol singkat dengan papa dan juga mama. Dan akhirnya saya pun memutuskan bahwa oke Tuhan, saya siap, saya mau untuk melayani di Badan Pelayanan Nasional sebagai wakil koordinator subseksi Teams. Dan dari situ ya jelas ada kekhawatiran, ada ketakutan bahwa apakah saya nanti bisa menyesuaikan dan apakah nanti saya akhirnya bisa membuat suatu program-program yang baik di BPN, dan apakah nanti teman-teman atau orang-orang di BPN itu akan menghargai saya dan menghormati saya. Karena kebetulan saat itu saya adalah orang yang sangat muda di Badan Pelayanan Nasional tersebut. Namun saya dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi Tuhan tetap menyertai dan mendampingi saya, sehingga akhirnya ternyata saya pun bisa berkenalan dengan cukup banyak orang di BPN, khususnya di tim kepemudaannya. Karena ternyata tim kepemudaannya itu sangat seru, sangat asik dan juga sangat friendly kepada saya. Sehingga akhirnya saya pun bisa nyaman dan enjoy di dalam tim kepemudaan BPN tersebut. Dan dari sini saya mulai menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari awalnya saya malas untuk berdoa, saya ya
ininya malaslah jauh dengan Tuhan, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mendampingi, bahkan memanggil saya dan terus menunggu agar saya mau bertobat. Dan sehingga maka setelah saya bertobat pun Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mendampingi saya dalam pelayanan di badan pelayanan nasional tersebut. Nah, begitu juga di dalam realita hidup kita. Contohnya yaitu saya ketika sekitar 2 minggu saya pindah di kota Semarang untuk sekolah di SMA Karangturi. Jadi ya sebelumnya saya SMP di SMP Negeri 1 Kudus. Dan ya sebelum pindah itu H-2. Itu jujur saat itu saya merasa sangat sedih karena saya harus meninggalkan teman-teman saya dari sejak SD dan juga dari sejak SMP. Hingga saya merasa sangat sedih pada saat itu. Dan saya juga merasa takut, saya juga merasa khawatir. Apakah nanti di Semarang itu saya akan bisa mendapatkan teman? Apakah nanti saya bisa mengikuti model dan juga sistem pembelajaran yang ada di sekolah Karangturi tersebut? Jadi ada banyak sekali ketakutan dan juga kekhawatiran dalam diri saya. Jadi akhirnya saya pun memutuskan, saya dan papa dan juga mama untuk berdoa bersama, dan kami pun berdoa pujian dan penyembahan bersama. Dan lagi-lagi Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan terus menyertai, bahkan Tuhan memberikan saya kedamaian dan rasa sukacita yang luar biasa. Sampai akhirnya pada saat itu saya pun merasa sangat plong, dan akhirnya saya pun menjadi siap untuk bersekolah di SMA Karangturi Semarang. Nah, walaupun begitu, ya tetap merasa kekhawatiran dan cemas itu kadang-kadang masih ada. Bahkan sampai dengan malam hari ini pun masih ada. Makanya tadi ketika pujian penyembahan, ketika tadi mulai kapasan buatan di belakang, jujur saat itu saya duduk di situ dan saya nangis. Karena buatannya adalah tentang kekhawatiran, tentang masa depan dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar menyentuh. Dan itu akhirnya semakin menyadari saya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Karena memang pada kenyataannya dimanapun kita berada, mau kita berpindah kota, mau kita anggota dari komunitas pelayanan, mau kita melayani di mana, mau kita melakukan menimba ilmu pendidikan di mana, pada kenyataannya Tuhan Yesus itu tidaklah pernah berubah. Jadi marilah kita janganlah takut dan khawatir, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Ya, demikian saksian saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu kesaksiannya dari seorang remaja umur 15 tahun. Maka saya percaya kalau Tuhan boleh bekerja dalam diri Aldrin, boleh membangkitkan dia kembali, boleh menyemangati dia kembali, maka Tuhan pun juga pasti akan bekerja pada diri Anda semua. Amin. Tos kiri kanan katakan Roh Kudus akan bekerja dalam. Nah, tos kiri kanan katakan Roh Kudus akan bekerja di dalam. Baik, kita lanjut. Yang kedua, salah satu rahasia bagaimana gereja Katolik dan kita semua itu boleh ada sampai dengan hari ini dan terus bertumbuh, itu karena Roh Kudus mau melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Maka teman-teman, jadikan sebuah kesempatan ketika berkomunitas, PD, pujian dan penyembahan, ikut pembinaan rohani, ikut acara retret dan apapun. Buka hatimu untuk mengalami karunia-karunia Roh Kudus ini. Roh Kudus akan meneguhkan dalam setiap tugas perutusan kita agar berbuah melimpah di dalam hidup kita. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Maka perhatikan dalam komunitas persekutuan doa ini, dalam komunitas sel kita, ada pribadi-pribadi yang punya karunia berbeda-beda. Amin. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa multimedia, ada yang pegang sound system, ada yang jadi pewarta, ada yang jadi pendoa. Mari biarlah itu menjadi satu tubuh. Maka jangan lagi memandang perbedaan itu, jangan lagi memandang latar belakangmu, perbedaan latar belakangmu. Engkau dari komunitas mana, engkau dari kota mana, engkau dari suku apa, engkau dari agama apa. Bukan sini ada yang agamanya Katolik, semuanya Katolik pasti kan. Jadi bukan dari agama apa, semuanya adalah Katolik, betul? Nah, maka jangan pedulikan itu, tapi lihat Roh Kudus yang satu itu, lihat Yesus yang satu itu. Dia akan bekerja luar biasa dalam dirimu. Kenapa? Karena ini macam-macam karunia banyak sekali.
Ini saya cuma kasih tahu saja untuk icip-icip sedikit. Semoga nanti someday orang muda Katolik di Kusuma bisa mengadakan retret karunia-karunia Roh Kudus dan kita semua boleh mengalami karunia-karunia Roh Kudus itu. Karena begitu banyak dan luar biasa. Ada kesanta karunia, kesalehan, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan ini menghantar kita pada kesucian hidup. Lalu kemudian kita lihat lagi ada karunia kodrati di Roma, ada karunia melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, pimpinan, kemurahan, banyak sekali teman-teman. Kita lihat lagi di karunia di kodrati 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, discernment, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Kemudian yang terakhir karunia-karunia pelayanan di dalam gereja sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala. Ini kalau saya jumlah semua, itu ada 27 lebih karunia-karunia rohani di dalam gereja kita. Tanya dong kiri kanan, kamu sudah punya karunia apa saja? Apa saja? Kamu sudah punya berapa? Kamu sudah punya berapa? Ayo tanya kiri kananmu. Atau sekarang, kamu mau berapa? Gratis loh. Kamu mau berapa? Teman-teman yang terkasih, kita dipanggil dalam persekutuan doa ini, kita dipanggil dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik ini untuk datang kepada Tuhan, menerima 27 karunia ini secara gratis, secara cuma-cuma. Dan itu sudah disediakan bagimu. Pertanyaannya, mengapa kamu tidak minta? Dan kalau kamu sudah dikasih, mengapa kamu tidak pakai untuk membangun jemaat? Mengapa rohmu tidak menyala-nyala dan layanilah Tuhan? Hai orang muda Katolik, saya pun berada dalam situasi seperti ini. 27 tahun yang lalu saya tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan dan rohnya. Tapi saya kemudian mau belajar. Dan akhirnya saya menyerahkan diri saya untuk bertumbuh. Dan sampai hari ini saya bersyukur saya masih diizinkan tetap setia. Dan mari kita bangkit bersama. Ini saatnya orang muda Katolik bangkit. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekayaan dan kelebihan, tapi karena kita punya Roh Kudus. Roh yang satu dan sama. Roh yang maha dahsyat itu. Maka eman-eman banget kalau hidupmu itu tidak minta Roh Kudus. Sia-sia seolah-olah hidupmu kalau tidak minta penolong ini hadir dalam hidupmu, menolong hidupmu. Sehingga akhirnya engkau akan menjadi saksi. Tidak perlu engkau berkuat-kuat. Hidupmu ini akan menjadi sebuah kesaksian. Bagaimana orang lain melihat bahwa Roh Kudus berkarya di dalam hidup. Dan engkau sendiri akan mengalami karunia itu. Engkau akan mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Engkau akan mengalami hidup yang penuh makna itu. Hidup yang berdampak, hidup yang akhirnya menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Maka ayo, jangan lemes, jangan lagi merokok, jangan lagi malas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita lihat ini. Film, bisa masuk? Ya, coba. What's the time? What's the time? I'm not sure. I'm just a fisherman. But I've been commanded to preach his message to the ends of the earth. And now I see that you may also find the salvation that Jesus offers. So if I am to do this, then I must welcome you and baptize you. أبانا الذي في السماء ليقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك في السماء كما في الأرض. أبانا الذي في السماء إن شاء الله حقا شكرا إلى وين في مجيء السماء للسيارة إن شاء الله تشميع أخبار شكرا
Ya, teman-teman yang terkasih, ini adalah cerita di Kisah Para Rasul 10. Ketika Petrus diminta oleh Tuhan, diminta oleh Roh Kudus untuk mengunjungi Cornelius, salah seorang pejabat dari Italia. Saya mau katakan bahwa kalau engkau diam bersama Roh Kudus, kalau engkau sungguh-sungguh bertekun dalam doa, percayalah hidupmu itu penuh kuasa. Hidupmu itu akan penuh dengan urapan. Dan Petrus ini menunjukkan kepada kita, ketika ia hanya datang mengunjungi Cornelius, ngobrol, sekedar ngobrol, teman-teman, konsep, sekedar kalian konsep, ngobrol satu sama lain. Firman Tuhan diwartakan, firman Tuhan dinyatakan, dan masing-masing saling bergantian sharing tentang kesaksian hidup. Dan seandainya setiap orang dalam konsel ini sungguh dekat dengan Tuhan, sungguh menghidupi doa, sungguh lekat dengan Roh Kudus, setiap perkataan-perkataanmu dalam konsel itu ada kuasa. Amin. Setiap perkataan-perkataanmu dalam konsel itu akan memberikan insight, akan memberikan inspirasi, memberikan pengakuan. Dan ini yang dialami oleh Cornelius. Ketika kemudian Petrus datang ke sana dan ngajak ngobrol, aku ini hanya seorang nelayan. Kalian dulu bisa berkata, aku hanya seorang karyawan, aku hanya seorang mahasiswa, aku hanya seorang siswa SMK. Tetapi Tuhan mengutusku dan memimpinku untuk menuju kota ini dan berjumpa dengan. Karena ada keselamatan yang ingin aku bagikan. Jadi motivasimu datang konsel bukan untuk menceritakan kesaksianmu saja, tetapi untuk membawa keselamatan itu terjadi di dalam konsel dan persekutuan doamu. Kenapa? Karena teman-temanmu ini membutuhkan keselamatan. Dan ketika kau bersatu dalam doa mengangkat pujian dan penyembahan, Allah itu adalah Tuhan Yesus yang sama dahulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Ia akan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan. Dan akhirnya karunia-karunia Roh Kudus itu akan bekerja, yang membuat banyak komunitas muda Katolik saat ini lesu karena tidak bertumbuh di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Padahal Anda bayangkan, ketika Anda bersatu dalam konsel maupun PD, Anda pujian dan penyembahan, dan kemudian Anda menyembah Tuhan. Perhatikan kalau karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja. Ada nubuatan, ada sabda pengetahuan, ada pelayanan doa, ada tumpang tangan satu sama lain. Betapa orang-orang itu akan mengalami keselamatan itu. Teman-teman yang terkasih, jangan sia-siakan kuasa dan bimbingan Roh Kudus itu di dalam hidupmu. Amin. Karena nanti akhirnya hidupmu akan dipenuhi dengan ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aldrich mengalami kegalauan, mengalami kekhawatiran. Kemudian saya ajak yuk berdoa bersama di dalam rumah. Maka engkau yang sudah berkeluarga, engkau yang sudah punya pasangan dalam rumah tangga, yang sudah punya anak, ajak mereka pujian penyembahan. Bawa mereka. Masuk rumah Maha Kudus dengan cara domba dan seterusnya. Dan ketika engkau mengangkat tangan, mengajak keluargamu, mengajak teman-teman konselmu, mengajak teman-teman PD, ku dan bertahta di setiap ujian penyembahan. Dan akhirnya Aldrich ulang-ulang saya bawa untuk mengalami pengalaman rohani, pengalaman Yesus yang hidup itu. Sehingga dalam kegalauannya, dalam kekhawatirannya, dalam pergumulan, ia mengalami damai itu. Ia mengalami hadirat Allah yang penuh kuasa dan itu mengubah. Apakah kemudian masalahnya selesai?
masalahnya tidak akan pernah selesai. Karena selalu dalam hidup pasti ada masalah dan ada masalah. Tetapi kekuatan dari dalam dirinya itu akan membuatnya untuk apa? Untuk mampu menghadapi masalah-masalah ini dengan benar dan tepat bersama Yesus dan Roh Kudus. Kita dengarkan kesaksian dari istri saya tentang bagaimana Roh Kudus juga berkarya dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dan bagaimana ia membuka diri untuk Roh Kudus itu berkarya. Silakan. Shalom. Semangat teman-teman ya. Saya mau cerita tentang kesaksian saya pelayanan waktu yang kita adakan di kepemudaan. Itu mulai bulan Januari tahun ini. Ya. Jadi awalnya tuh saya kumpulkan teman-teman di SKS, ada dari Solo, ada dari Jogja, ada dari Semarang, bahkan ada dari Magelang. Lengkap nih ya di KS gitu kan. Saya cerita bahwa saya tuh punya kerinduan loh untuk membangkitkan kembali, mengajak teman-teman pelajar dari SMP, SMA, mahasiswa, bahkan pekerja muda juga ada yang ikut gitu kan. Akhirnya mereka yuk bener, kita punya kerinduan yang sama. Akhirnya kita rapat, terus kita bikin proposal. Nah, proposal itu kita masukin ke sekolah-sekolah gitu kan, juga ke paroki-paroki gitu. Terus kita doa bareng gitu kan. Ketika kita doa gitu terus dapatnya tentang tebarkan jala kemanapun engkau pergi, tebarkan. Terus akhirnya kita terus semangat, kita tebarkan kemana-mana gitu. Akhirnya teman-teman, puji Tuhan ketika acara itu kita mulai, sungguh suatu hal yang nggak pernah kita bayangkan. Ternyata pesertanya banyak teman-teman, bisa sampai 200 sampai 300 gitu. Kita kaget banget gitu kan. Dan anak-anak itu sangat antusias sekali, sangat happy banget. Dan ketika yang acara kedua di bulan Februari itu kita ketika doa bareng kita dapatnya teruslah melangkah gitu kan. Jadi kita tetap pokoknya terbakar gini. Akhirnya ketika di acara yang ketiga yaitu tentang mental health, nah kita sangat butuh fasilitator gitu kan. Karena pesertanya sangat banyak sekali, kan kita butuh fasilitator juga yang banyak. Tapi karena di Zoom teman-teman tahu ya, itu breakout room itu mentoknya cuma bisa 50 aja breakout room. Jadi bisa cuma dibagi 50 ruang. Akhirnya udah kita berusaha untuk mencari fasilitator gitu kan. Fasilitatornya siapa nih 50, banyak banget kan, bingung. Terus akhirnya kita doa gitu kan. Terus Tuhan dapat bilang bahwa aku tidak akan membiarkan kalian berjalan sendirian gitu. Pokoknya terus belajar untuk mencari. Akhirnya saya gimana ya, saya buka handphone gitu kan. Saya lihat di Instagram sampai ada status ya, berarti ini kan ada waktu luang ya kan dia suka sosialita gitu, atau yang update status di WA gitu kan. Coba saya cek, pokoknya teman saya udah pernah pelayanan, ini dulu ada yang terus berhenti, ada juga yang memang masih tetap pelayanan, ada temennya zaman dahulu sebelum nikah tuh udah pelayanan tapi terus berhenti kan. Pokoknya saya tawarin gitu, puji Tuhan kok mau gitu kan. Ternyata ada teman-teman di tempat yang lain, di komunitas yang lain juga mau. Akhirnya puji Tuhan gak terasa sampai 50 itu, bahkan ada cadangannya gitu, 50 lebih gitu kan. Ini saya juga ngerasain benar-benar Tuhan berkarya, dan mereka sangat semangat ketika kita doa gitu, fasilitator doa gitu, dapatnya tentang bahwa Tuhan itu menunjukkan ada padang rumput yang sangat luas banget, dan di situ ada domba-domba yang kelaparan gitu kan. Dan di sini fasilitatornya masih ada yang takut, ada yang rasa dulu aku bisa ya, udah lama gak pelayanan juga gitu kan. Terus Tuhan bilang, melangkahlah, hampiri domba-domba yang kehausan dan kelaparan itu. Aku memberikan kuasa dan juga Roh Kudusku gitu kan, yang akan memampukan kalian gitu. Puji Tuhan ketika acara itu juga terjadi gitu, Tuhan benar-benar ada urapan, ada kuasa dan Roh Kudus, dan mereka anak-anak itu sangat sukacita ya. Dan juga fasilitator mereka yang udah lama nggak pelayanan, mereka mau pelayanan lagi bahkan di acara-acara yang selanjutnya. Dan akhirnya beberapa juga ada yang bisa kita tarik menjadi tim kerja di kepemudaan. Ini teman-teman kesaksian saya menunjukkan. Jadi dari sebuah kerinduan sederhana, Tuhan itu mendengarkan dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan. Bawa itu pada Tuhan, bawa dalam doa, serahkan padanya, dan izinkan dia bekerja. Yaitu dengan apa? Melangkah.
Engkau sudah berdoa, engkau sudah sampaikan kepada Tuhan, tapi engkau tidak melangkah, berarti engkau tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Melangkah, maka itu awal Tuhan akan mulai berkarya dan bekerja. Apakah kemudian semua akan mulus seperti jalan tol? Tentu tidak. Tetapi ketika engkau sudah melangkahkan kakimu pertama dan Tuhan sudah mulai bekerja dalam langkah-langkahmu, maka Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi. Nah, lalu konkretnya apa? Konkretnya setelah mendengarkan ini semua, setelah ini kami pulang, apa yang harus kami lakukan? Izinkan saya menyampaikan beberapa poin sederhana yang saya dapatkan ketika saya berada dalam sakratul maut saya di rumah sakit Elizabeth. Mungkin sebagian besar sahabat-sahabat di sini, sekalian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat muda di sini yang juga waktu itu turut mendoakan saya ketika saya berada di kamar isolasi rumah sakit Elizabeth di tanggal 15-16 Juni tahun lalu. Jadi saya sudah ulang tahun sakratul maut kemarin. Ulang tahun kok sakratul maut? Saat itu nafas saya. Saya mengalami badai psikokis. Saya tidak akan ceritakan kisahnya, tapi saya akan ceritakan apa yang saya dapatkan, karena itu bagaikan sebuah retret pribadi. Karena selama 24 hari saya di rumah sakit dan saya bergumul terus dengan Tuhan. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan bagaimana detail pergumulan dengan Tuhan. Tapi itu luar biasa banget. Saya cuma ingin menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan ke saya, dan saya pikir sangat relevan untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Yaitu saya singkat dengan 3 hal. Yang pertama adalah pesan Tuhan khusus bagi perusahaan itu adalah tentang holiness, kekudusan. Lalu yang kedua tentang humble, kerendahan hati. Dan yang ketiga tentang help others. Mengapa saya bisa dapat ini? Karena pada saat setelah kemudian saya mengalami mujizat melalui sakramen pemulakan orang sakit di tanggal 16 Juni itu, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu dari ini semua? Kenapa Engkau masih mengizinkan aku hidup kembali? Padahal saya sudah lepaskan nafas saya terakhir. Akhirnya yang saya dapat yang pertama adalah holiness, teman-teman. Pada saat saya menghadapi sakratul maut itu, Tuhan putarkan film hidup saya secara singkat. Dan hari itu saya menangis. Saya menyaksikan bahwa hidup saya belum sepenuhnya kudus. Tuhan kasih tahu dalam film itu seolah-olah pribadi-pribadi mana saja yang saat ini masih berselisih dengan saya, pribadi-pribadi mana saja yang pernah saya lukai, yang pernah saya marahi, bahkan mungkin masih jotakan sampai dengan hari ini, yang belum saya ampuni, yang juga mungkin masih marah dengan saya dan belum mengampuni saya. Tuhan tunjukkan itu betapa saya belum sepenuhnya hidup kudus dengan dosa-dosa yang lain juga. Maka saya ingin pesan, mari kita bangun kekudusan. Jangan sampai seperti saya ketika dalam sakratul maut itu saya sangat menyesali bahwa Tuhan, saya masih belum sepenuhnya kudus. Padahal ini sebentar lagi kamu akan panggil saya pulang. Tapi biarlah nanti teman-teman semua ketika kita mulai membangun kekudusan ini kembali, ketika saatnya tiba bagimu Tuhan panggil, engkau akan dengan hati yang penuh sukacita katakan, Tuhan, aku telah memenangkan pertandingan iman selama ini. Maka aku percaya dalam setiap kelemahanku engkau berkenan dan telah tersedia mahkota kehidupan kami. Maka salah satu kesempatan Tuhan masih izinkan saya hidup adalah Tuhan ingin saya membangun kekudusan saya lebih lagi supaya saya semakin siap. Dan ketika engkau punya kekudusan, kuasa dan urapan Roh Kudus itu akan luar biasa bekerja di dalammu. Kenapa? Karena di dalam doamu engkau akan selalu fokus pada Yesus. Di dalam hidupmu engkau akan selalu fokus pada Yesus. Di dalam pelayananmu engkau akan fokus pada Yesus. Dalam studimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Jadi yang pertama apa? Holiness. Mari hidup kudus dan saksikan ada urapan serta kuasa Tuhan itu bekerja di dalamnya. Lalu yang kedua adalah humble. Teman-teman yang terkasih, Tuhan tampar dan tegur saya habis-habisan di malam sakratul maut saya. Coba saat ini teman-teman bernafas.
Enak ya? Gampang apa susah? Anda bisa menikmati oksigen yang begitu luar biasa ini. Itu karena kekuatanmu atau anugerah Tuhan. Selama sebelum ini saya menganggap bernafas itu biasa. Oksigen ini ya sudah alamiah, ya sewajarnya. Dan juga ketika saya dalam hidup, saya punya jabatan di kantor, saya punya prestasi, saya punya pencapaian, saya juga punya pelayanan dan sebagainya. Singkat cerita, itu membuat saya seolah-olah memegang penuh kuasa atas hidup saya. Seolah-olah saya bisa memutuskan apapun yang menjadi kendali atas hidup saya. Tetapi di malam hari itu, untuk sekedar bernafas saja, saya tidak bisa. Selama 24 jam penuh saya begitu. Maka yang muncul dalam pikiran saya itu Tuhan. Dan Tuhan kasih satu kesadaran bahwa hidupmu bukan atas kuasa, tetapi akulah yang memegang kendali atas hidup. Walaupun saya sudah ditambahi oksigen sampai 15 liter tabung oksigen itu, tetap tidak bisa menang. Saya sudah tidak bisa bergerak, makan aja tidak bisa, minum gimana mau makan? Tidak bisa, makan aja tidak bisa, nafas tidak bisa, apalagi yang lain. Singkat cerita, di situ Tuhan kasih sebuah firman. Betapa rapuhnya dirimu sebagai manusia. Betapa engkau tidak berdaya saat ini. Wah, itu buat saya menangis. Dan itu sungguh-sungguh menghancurkan setiap arogansi, kesombongan, keangkuhan, merasa bahwa saya yang punya kuasa dan kendali atas hidup itu dengan jabatan saya, dengan kekayaan saya dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan mengatakan engkau tidak berdaya. Mari teman-teman punya kerendahan hati. Justru di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu akan menjadi sembuh. Maka nafas kehidupan, hidup pribadiku, keluarga, pekerjaanku, pelayanan ini adalah milik Allah. Semua itu adalah anugerah. Dan yang terakhir adalah help others. Teman-teman yang terkasih, inilah salah satu misi utama kita di dunia ini. Ketika saya berada dalam sakratul maut itu, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa hidupmu mungkin tinggal sebentar lagi. Dan saat itu muncul satu penyesalan lain selain tadi ya, dosa-dosa, terus kemudian merasa mengalami bahwa hidup itu tidak berdaya, kerendahan hati. Dan saat ini Tuhan bawa saya ke sini. Saya sungguh menyesal bahwa walaupun mungkin selama ini saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun, walaupun mungkin saya sudah mencoba berbuat sesuatu pada anggota keluarga saya maupun juga dengan keluarga besar saya serta teman-teman, tapi ternyata saat itu Tuhan celikkan bahwa itu belum cukup. Dan saya menyesal bahwa saya belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya belum melakukan yang terbaik untuk sesama saya dan keluarga saya, sahabat-sahabat pelayanan umat Tuhan. Saya belum melakukan yang terbaik. Dan sempat terungkap satu kalimat dari Tuhan, kalau engkau masih memberikan kesempatan bagiku untuk hidup yang kedua kali, izinkan aku melakukan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum. Maka saya mengundang teman-teman saat ini ketika engkau masih diberi kesempatan, lakukan yang terbaik. Sehingga ketika tiba waktunya, berapapun usiamu, kita tidak pernah tahu usia kita masing-masing dalam kesiaran hidup ini. Ketika waktu itu tiba bagimu, akan katakan pada Tuhan, Tuhan, tugasku sudah selesai dan aku telah melakukan yang terbaik bagimu dan bagi sesama. Dan saat itu pasti damai sejahtera akan engkau alami secara luar biasa dan kau akan siap untuk pulang ke rumah Bapa. Amin. Siapa yang siap? Siap pulang ke rumah Bapa. Nanti dulu, masih panjang hidupmu. Ya, alami dan lakukan itu. Maka marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan seterusnya. Biarlah kesaksian hidup kita ini
boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya tutup dengan film terakhir sederhana, singkat saja. Silakan Anda pilih mau menjadi emas atau lumpur. Kita lihat film terakhir. Boleh? Bersikap kepada saya dan kamu akan saya beri oke. Ya, ayo ke depan, jangan dengan disiplin aja dulu dari segi. Tahu lah, rusakin aja tuh mobil. Jadi kasih uang ini ke orang itu, tawarin dia bekerja di perusahaan kita dan masukkan dia ke dalam daftar orang-orang kepercayaan di perusahaan itu. Jadi, ini mau nggak kebanyakan. Terus kenapa sih Ricky mau rekrut dia? Dia kan dari jalanan. Jadi ada dua jenis orang di dunia ini, satu seperti lumpur dan satu seperti emas. Keduanya sering tercampur dan terlihat sama. Namun ketika dia beruncang di sungai masalah, si lumpur hanya akan mengeluh dan memperkeruh suasana, sedangkan si emas akan menunjukkan nilainya. Sekarang coba kamu pikir, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menemukan emas di jalan? Ya, lihat kiri kananmu, tanya dia, kamu emas apa lumpur? Kamu emas apa lumpur? Saya mengundang dan saya mengajak teman-teman semua malam hari ini kita menjadi emas. Karena jiwamu itu terlalu berharga dan mulia di mata Tuhan. Jangan sia-siakan. Roh Kudus itu sudah dicurahkan atasmu. Roh Kudus itu menjadi penolong dalam hidupmu. Karunia-karunia itu sudah disiapkan. Tinggal engkau minta dan berproses untuk bertumbuh bersamanya. Maka dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi emas. Amin. Kewajiban kita terhadap Roh Kudus adalah dipimpin olehnya. Maka jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Keep on fire.